Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Laila Rahmawati dan teman-teman yang saya banggakan. Hadirin yang berbahagia, pertama marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai peran wanita dalam Islam. Menurut ajaran Islam, tidak ada larangan wanita berperan aktif di lingkungan masyarakat. Wanita berhak mengekspresikan dan mengembangkan potensi dan kemampuan mereka yang ada di dalam diri mereka masing-masing. Adapun peran langsung wanita yaitu sebagai seorang ibu, istri, anak, dan anggota masyarakat. Di dalam anggota masyarakat, wanita dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama. Berhak menerima perlakuan yang baik dari masyarakat dan berkewajiban membentuk masyarakat yang sehat. Peran langsung wanita dalam masyarakat antara lain pekerjaan sebagai pendidik, dokter, pakar ekonomi, dan mubalighah. Akan tetapi, aktivitas wanita di luar rumah tidak sampai mengorbankan tugas utamanya sebagai ibu dan seorang istri. Wanita ibarat sekolah, jika dididik dengan baik, bahwa telah mempersiapkan bangsa yang baik. Tangan kirinya menggoyang buayan, tangan kanannya menggenggam dunia. Wanita adalah tiang negara. Wanita adalah sosok yang teladan bagi sebuah generasi, sehingga harus dipersiapkan dengan matang untuk menuju suatu perubahan. Wanita tidak akan bisa mengurus rumah tangga atau masyarakat pengetahuan intelektual dan etika yang memadai. Sesungguhnya Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kaum wanita dan menempatkan mereka pada posisi yang terhormat. Wanita memiliki peranan yang penting yang tidak dapat di kehidupan begitu saja. Banyak sekali peranan wanita dalam kehidupan keluarga, politik, sosial budaya, hingga pendidikan agama. Sebagai anggota masyarakat, saat seorang wanita melihat bahwa masyarakatnya kena penyakit, maka ia harus segera menangani penanggulangan penyakit tersebut. Bahkan dalam kondisi tertentu, wanita diharuskan terjun ke masyarakat. Misalnya, harus ada wanita yang bekerja sebagai dokter untuk melayani kebutuhan kaum wanita. Salah satu kendala bagi wanita di Indonesia adalah adanya pro dan kontra antara karir dan keluarga. Seolah-olah wanita dipaksa memilih karir atau keluarga. Jika memilih karir, kondisi pekerjaan di Indonesia seringkali tidak mendukung peran seorang ibu, umumnya di perkantoran dan perusahaan, yang menetapkan jam kerja mulai pagi sampai sore. Akibat pekerja wanita tidak dapat memenuhi kebutuhan primer anaknya, seperti pemberian ASI. Dengan terpaksa, ia menitipkan anaknya kepada babysitter atau pembantu. Jika wanita hendak diposisikan sebagai bagaimana memastikan wanita secara adil dan setara dalam politik, karena pada kenyataannya banyak laki-laki yang tidak lebih baik dari wanita, tetapi sebagian besar wanita dipandang sebagai pihak yang lemah ketika masuk ke ranah politik, dan pandangan ini tentu tidak adil terhadap wanita yang harus disingkirkan.
posisi dan kedudukan wanita dalam masyarakat dan bernegara, yakni sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga negara yang memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Seperti firman Allah, bahwa Islam melindungi hak milik laki-laki dan wanita. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita. Perintah Allah terbuat adil dalam seluruh bidang kehidupan, baik ranah domestik maupun publis yang tegas. Keadilan harus ditegakkan. Keadilan merupakan prinsip ajaran yang harus ditegakkan. Dalam menata kehidupan manusia, prinsip harus selalu ada di dalam setiap norma, tata nilai, dan perilaku untuk umat Islam sampai akhir zaman. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29-33. Maka dari itu, saya ingin mengajak kepada para hadirin untuk kompromi terhadap diri, karena kadangkala wanita sendiri dan tidak diam di rumah tanpa ada keinginan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan peranan sebagai makhluk sosial. Untuk itu, ayo wanita Indonesia, tumbuhkan kemauan untuk bergerak maju dengan sendirinya. Kemampuan pasti akan diperoleh dengan mengikuti seiring berjalannya waktu. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata yang tidak berkenan di hati para hadirin, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.